Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Sekarang al-babu tsalits, bab yang ketiga. Al-babu tsalits fi qada'il hajati wa adabiha. Itu tentang buang hajat dan adab-adabnya. Fihi iddatu masail, dan padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Apa itu? Al-istinja'u wal-istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Istinja dan istijmar, dan bahwasanya salah satunya mencukupi yang lainnya. Apa itu istinja? Apa itu istijmar? Beliau berkata, al-istinja'u izalatul kharij minas sabilaini bil ma'. Yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, dengan air. Jadi dengan air itu disebut dengan istinja. Wal istijmar, adapun istijmar, mashuhu bi tahirin mubahin munqin. Itu mengusapnya dengan benda yang suci dan mubah dan membersihkan. Kal hajar, seperti batu, wa nahwi, dan sebagainya. Jadi ini beda antara istinja dan istijmar. Kalau istinja itu cebok dengan air, sedangkan istijmar itu cebok pakai batu. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Di mana yang salah satunya yang satu sudah mencukupi yang lain. Maksudnya kalau kita istinja saja tanpa istijmar boleh, sudah cukup. Atau istijmar saja tanpa istinja nggak masalah. Yang terpenting adalah bersih. Li thubuti dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke al-khala. Al-khala itu WC ya. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan mimma in wa anazatin. Fa ahmilu, maka aku membawa, wa ghulamun nahwi, dan juga ada seorang anak yang seumuranku, idawatan, ember, mimmain, dari air, wa anazah, dan tongkat. Artinya Anas membawakan seember air bersama seorang anak yang memang sebaya dengan beliau. Fayastanji bil ma', maka beliau pun istinjalah dengan air tersebut. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mencukupkan diri dengan apa? Dengan istinja, itu dengan air. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti, apabila salah seorang dari kalian pergi menuju al-gha'it, tempat buang air, falyastatib bi thalathati ahjar, hendaklah ia cebok dengan 3 batu.
fa innaha tujzi'u anhu, maka sesungguhnya itu sudah mencukupi. Ya. Artinya ya kalau misalnya kita ceboknya pakai batu doang, tapi dengan syarat ya, batunya ada 3 jumlahnya. Ya kalau misalnya 3 batu nggak cukup juga, maka yang sunnah adalah ganjil, berarti 5. 5 belum bersih juga, 7. Demikian dalam riwayat Al-Bazzar, ya. Nabi menyuruh cebok dengan jumlah yang ganjil. Ya. Itu kalau memakai apa? Batu ya. Maka dari itu kalau misalnya kita cebok pakai batu doang dan sudah bersih, maka itu sudah mencukupi, tidak perlu pakai air. Kemudian beliau berkata wal jam'u bainahuma afdal. Dan mengumpulkan keduanya yaitu istinja dan istijmar lebih utama. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan kepada ya pendapat ini. Ya. Sebab kalau itu afdal, yang paling utama tentu Nabi SAW pernah melakukannya. Ya dengan cara istinja dan istijmar, menggabungkan keduanya. Tapi tidak pernah kita mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi SAW ya menggabungkan antara istinja dengan istijmar itu. Ya. Cuma masalahnya mana yang lebih utama? Istinja dengan air atau istijmar? Kalau misalnya dua-duanya ada. Dua-duanya kita mampu lakukan. Ya. Mana yang lebih utama? Apakah dengan istinja dengan air atau dengan batu? Wallahu a'lam. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah annal istinja bil ma afdal. Yaitu bahwa istinja dengan air lebih utama. Ya, kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang istinja dengan air. Ya, disebut dalam ayat Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji tentang Masjid Quba. Allah mengatakan fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang senantiasa bersuci dan suka bersuci. Sebutkan dalam salah satu tafsirnya bahwa mereka senantiasa bersuci dengan air. Dan juga dikarenakan itu yang seringlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lakukan. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 206 berkata, wa in arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Ya apabila mau mencukupkan salah satunya yaitu istinja atau istijmar saja, maka istinja itu lebih utama. Ya. Demikian. Baik, kita lanjutkan wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamahuma min kulli tahirin munqin mubahin. Wal istijmar, tadi apa istijmar? Yaitu cebok dengan menggunakan batu ya. Kata beliau dan istijmar itu yahsulu bil hijarah, itu terhasilkan dengan memakai batu. Aw ma yaqumu maqamaha, atau yang serupa atau semakna dengan batu. Min kulli tahirin, dari benda-benda yang suci, munqin membersihkan, mubahin dan mubah. Berarti syaratnya 3. Yang pertama, benda itu benda suci. Yang kedua, memang sifatnya membersihkan. Ya, yang ketiga, mubah. Ya, contohnya apa? Kamanadil. Contohnya tisu. Ya. Al-waraq. Contohnya yaitu tisu. Demikian pula wal khashab, kayu. Wa nahwu dzalik,
atau wal khashabi wa nahwi dzalik dan sebagainya. Pokoknya dia bendanya suci. Yang kedua membersihkan, menyerap. Yang ketiga mubah. Kalau ternyata najis nggak boleh. Ya. Contoh misalnya kita mendapatkan kotoran keledai yang sudah kering, boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena najis. Atas pendapat yang mengatakan bahwa itu najis. Mungkin syarat yang kedua membersihkan. Kalau ternyata nggak membersihkan nggak boleh. Contoh plastik itu nggak membersihkan. Ya kalau kita cebok dengan plastik ya nggak membersihkan, malah kemana-mana. Ya. Syarat yang ketiga yaitu mubah, bukan perkara yang sifatnya haram. Contohnya misalnya istinja dengan makanan. Ya, antum istinja dengan ubi cilembu. Waduh. Ya, ini nggak benar. Makanan nggak boleh dipakai untuk apa? Istinja. Ya. Kita lanjutkan, kata beliau, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istijmar dengan apa? Batu. Fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Maka sama dengan batu adalah yang sifatnya sama, yaitu membersihkan. Wala yujzi'u fil istijmar aqall min 3 masahat. Dan tidak mencukupi dalam istijmar kurang dari 3 hapusan. Artinya harus ada 3 batu. Gimana kalau misalnya tidak dapat 3 batu, tapi kita dapat 1 batu, tapi ada 3 ada 3 sisi ujung, 3 sisi. Ya. Maka yang seperti ini kata para ulama mencukupi atas pendapat yang sahih. Ya, karena tujuannya adalah masahatnya, yaitu usapannya dari batu tersebut. Ya. Li hadits Salman, ini berdasarkan hadis Salman Al-Farisi, di mana ia berkata nahana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Nabi SAW melarang kami istinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa an nastanjiya bi aqal min 3 ahjar. Ya, dan beliau melarang kami istinja dengan kurang dari 3 batu. Wa an nastanjiya bi raji'in aw admin. Dan melarang kami istinja dengan menggunakan raji, kotoran hewan, aw admin atau tulang. Kenapa? Ya, kotoran hewan atau tulang itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Ya. Maka kalau kotoran hewan, binatang yang bisa dimakan dagingnya seperti kotoran kuda, kotoran kambing, kotoran sapi, ya, apakah itu hukumnya najis? Pendapat yang sahih, yang rajih, itu tidak najis. Tapi apakah boleh kita istijmar dengan menggunakan kotoran kebo misalnya yang udah kering? Tetap tidak boleh. Ya, kenapa? Karena adanya hadis yang melarang dalam hadis ini. Itu raji' au admin atau tulang. Kenapa? Ya, tulang atau kotoran hewan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat istijmar. Jawabnya karena itu makanan jin, ya, makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Demikian dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu, ya. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Ya, tentang istinja dan istijmar. Dan insya Allah kita akan membahas pertemuan yang selanjutnya, yaitu bolehkah menghadap kiblat
atau membelakangi kiblat ketika kita sedang buang hajat. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan dan ilmu yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masuk ke sesi soal jawab bersama guru kita. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit bersama beliau. Dan ini adalah waktu yang sangat prestisius untuk kita bersoal jawab. Dan teman-teman silakan bertanya dengan pertanyaan yang singkat dan padat, satu pertanyaan. Dan jangan lupa untuk memberikan salam. Tafadol yang sudah naik, sebentar ya diatur Bang Dodo ya. Bang Dodo, tafadol menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Baik, syukran Bang terus. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja, Anda ingin menanyakan terkait materi tadi. Yang kita tahu kan sekarang ada beberapa metode tuh, beberapa toilet yang menyediakan tisu gitu. Apakah batu tadi bisa dikiaskan atau digantikan oleh tisu, Ustaz? Syukran jazakallah. Sepertinya penanya ini tidak mendengarkan kajian kita. Ya, karena dalam kajian kita tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan ya, bahwa yang sama dengan batu adalah ya setiap benda yang suci, membersihkan dan mubah. Dan saya sudah berikan juga contohnya yaitu tisu. Ya. Nah, kalau andaikan tadi penanyanya mendengarkannya dengan seksama, ya mungkin tidak akan bertanya seperti ini. Demikian. Iya, Bang Dodo, barakallahu fikum. Dan selanjutnya kepada Pak Soleh, tafadol. Tanya kepada Ustaz. Ya, syukron Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz, kita semua dan kaum muslimin mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, kalau kita terasa mau buang air kecil atau besar pada saat mau sholat, mana yang lebih roji? Kita teruskan sholatnya sampai selesai, setelah itu buang air, atau kita buang air dulu begitu sebelum sholat. Syukron, jazakumullah khair. Kalau kita ingin buang air ya dan mendesak, maka hendaknya kita batalkan dan segera kita buang air. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la solata ya liman huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada solat bagi orang yang menahan dua yang buruk, apa itu buang air besar dan buang air kecil. Ya. Apa maksudnya tidak ada solat? Ibnu Hazm mengatakan tidak sah. Sementara jumhur ulama mengatakan artinya tidak sempurna. Maka dari itu kalau misalnya kita pengen buang air, namun kerasanya cuma dikit aja, nggak mendesak sama sekali. Lalu kita ya tahan dan itu pun juga tidak mengganggu kekhusyuan kita. Boleh-boleh saja. Tapi kalau itu sifatnya mendesak yang menyebabkan akhirnya kekhusyuan kita juga hilang, maka tidak boleh kita tahan. Hendaknya segera kita pergi ya, karena juga secara kesehatan ya menahan buang air itu sangat tidak sehat sekali. Demikian. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, wafik barakallah. Selanjutnya Abu Fatih, tafadol. Bertanya kepada Ustaz. Bismillah, syukron atas kesempatannya. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Tadi Ustadz ada menyampaikan mengenai istijmar itu dengan minimal 3 kali usapan atau 3 batu. Nah, untuk istinja dengan menggunakan air, afwan ketika kita buang air kecil, apakah ada minimalnya juga Ustadz? Misalnya sekali atau 2 kali atau 3 kali Ustadz? Jawab tidak ada. Yang terpenting adalah inqaul mahal. Ya bersih duburnya atau kubulnya. Ya, bersih. Kalau misalnya dengan sekali cuci ya
sudah bersih, cukup. Kalau misalnya butuh kepada 2, 3, ya, maka hendaknya dibersihkan secara bersih. Tapi tidak disyaratkan harus ganjil untuk air ya. Beda dengan batu. Nah, Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Fik Barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya, Rahmat, tafadhol menghidupkan mic-nya. Jangan lupa untuk memberikan salam dan dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Rahmat monitor, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Afwan ingin bertanya Ustaz terkait dengan siksa azab kubur dari najis yang tersisa dari buang air Ustaz. Bagaimana menghilangkan was-was yang sering timbul saat sedang beribadah akibat dari was-was terhadap najis yang masih tersisa Ustaz. Jazakallahu khair. sebutkan dalam hadis yang riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW apabila telah selesai buang air kecil, kencing ya, maka beliau mengambil air lalu mencipratkan air itu ke celana. Beliau mengambil air ya dengan telapak tangannya, ya kemudian mencipratkannya ke celananya, ke dalam celananya itu. Untuk apa kata para ulama? Untuk menghilangkan was-was. Ya. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah akan hilang was-was. Nah, Ya, Rahmat. Jazakallahu khair. Jazakallah khair. Ustaz, selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ingin bertanya, apakah percikan air pipis yang jatuh ke bak? Kadang-kadang kan ada bak yang ada di samping tempat kita buang air. Nah, apakah itu haram Ustaz? Maksudnya menjadi najis gitu Ustaz. Jazakallah khairan. apabila air itu sama sekali tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya, ya, maka pada waktu itu tidak najis. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah air sedikit dan air banyak. Karena banyak ulama mengatakan apabila air itu banyak, maka itu tidak najis selama tidak berubah warna, baunya, dan rasanya. Adapun kalau air itu sedikit, maka menjadi najis walaupun tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Ya, berdasarkan hadis idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air telah sampai 2 kullah, maka ia tidak membawa najis. Ya. Dan itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan dahulu, bahwasanya hadis tersebut muskil dari sisi mantuk dan mafhumnya. Adapun dari sisi mafhum mantuknya, ini bahwa apabila air telah sampai 2 kullah tidak membawa najis. Ya. Sementara para ulama ijma seluruhnya, kalau ternyata berubah rasanya atau baunya atau warnanya karena najis yang masuk padanya, maka ia menjadi najis walaupun lebih dari 2 kullah. Ya. Adapun mafhumnya, berarti kalau kurang dari 2 kullah, dia masih bisa membawa najis. Ya. Ini bertabrakan dengan mantuk hadis yang lain bahwasanya air itu pada asalnya suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun kecuali kalau berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Makanya pendapat yang saya pilih, yang harus saya rojihkan, bahwa air yang sedikit, kalau misalnya terkena cipratan air kencing dan ternyata tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya, maka itu tetap suci, ya, dan boleh untuk digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu antum yang sangat berfaedah bagi kami semua. Dan selanjutnya kepada Ukhti Helvia, tafadhol. Dan mohon untuk tidak melembutkan suaranya ya bagi akhwat. Ukhti Helvia monitor. Baik, sepertinya belum monitor. Kepada Subhi, tafadhol menghidupkan mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bang Zul. Assalamualaikum ya Ustadz.
Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga beserta seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, apakah ada riwayat yang menjelaskan keutamaan posisi buang air dengan duduk atau jongkok? Atau apakah ada keutamaan posisi buang air besar dengan berjongkok dibandingkan dengan duduk seperti pada WC kebanyakan hari ini? Karena terdapat artikel kesehatan yang menjelaskan manfaat BAB dengan berjongkok dibanding dengan duduk. Apakah ini sejalan dengan sunnah, Ustadz? Justru tidak ada di zaman Nabi ya toilet dengan duduk. Adanya toilet duduk itu baru ada di zaman sekarang. Di zaman Nabi ya mereka semuanya melakukan itu dengan cara jongkok. Ya di padang pasir ataupun di WC. Jadi kalau misalnya dikatakan dengan duduk, justru kita belum mendapatkan dalilnya sama sekali dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa mereka ya buang air dengan cara duduk. Tapi mereka melakukannya dengan cara jongkok. Kalau ternyata secara kesehatan bahwa jongkok itu lebih sehat, ya itu menunjukkan akan berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang tua terdahulu juga itu lebih sesuai dengan kesehatan kita. Ya tentu yang lebih baik kita pilih yang lebih sehat untuk diri kita. Demikian. Bagaimana dengan buang air kecil, Ustadz? Apakah ada keutamaan dengan berjongkok dibanding dengan berdiri? Sudah saya jawab tadi. Baik, Ustadz. Syukran. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Ya, jazakallah khair. Selanjutnya Ukhti Helvia. Tafadol. Ukhti monitor. Baik, kepada Ukhti Taufikoh, silakan bertanya kepada Ustadz dan tidak melembutkan suaranya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga, dan juga penyelenggara kajian malam ini dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, Ustadz, waktu kecil Ana pernah mendengar ucapan guru Ana untuk jika ambil wudhu di kamar mandi harus membuka pintu kamar mandi lebar-lebar. Tujuannya agar kamar mandi ini menyatu menjadi satu ruangan dengan kamar ataupun ruang di sekitar kamar mandi tersebut. Nah, dikarenakan kamar mandi merupakan tempat buang hajat. Apakah ini sahih, Ustaz? Dan haruskah kita membuka pintu kamar mandi saat kita wudhu? Jazakallahu khair, Ustaz. Tidak ada keharusan membuka pintu kamar mandi lebar-lebar. Ya. Dengan alasan supaya menyatu. Ya karena alasan seperti ini ya tidak tidak bisa diterima. Karena walaupun dibuka lebar-lebar tetap saja itu adalah WC, ya bukan kamar tidur. Dengan bukti kita tidak pernah tidur di WC atau di kamar mandi. Maka dari itu ya kita berwudu di kamar mandi itu boleh, nggak masalah. Ya. Kalau misalnya kita berwudu di kamar mandi kemudian membaca bismillah, ya atas pendapat yang sahih boleh, nggak masalah. Kecuali kalau memang ada dikhususkan tempat berwudu di luar, maka yang lebih baik kita berwudu di luar. Demikian. Nah. Iya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kepada Bibi. Tafadol, hidupkan mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Oh, Ukhti. Saya mau tanya, apabila kita sedang safar, kemudian kita kencing, kemudian kita kena cipratan airnya, apakah cara menghilangkan najisnya gimana Ustaz? Apakah dengan mencipratkan air seperti tadi itu cukup, ataukah kita harus mengganti baju? Terima kasih, syukran. Jazakallahu. Kalau kena cipratan air kencing, maka caranya adalah kita mencuci bagian yang terkena cipratan air kencing tersebut dan tidak cukup dengan cara kita cipratkan lagi, karena belum tentu cipratannya sama. Ya, maka dari itu yang lebih baik kita cuci saja bagian yang terkena cipratan air kencing tersebut. Ya, demikian.
Iya, Ustaz Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz ada pertanyaan tertulis. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam keberkahan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustaz Ana mau bertanya, benarkah lampu kamar mandi harus selalu menyala karena kamar mandi adalah tempat yang kotor dan merupakan tempat jin? Jazakallah khairan. Adapun kamar mandi adalah ma'wa syayatin, tempat para setan, betul. Demikian disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih bahwa kamar mandi itu, ya, toilet itu adalah ma'wa syayatin, tempat tinggalnya para setan. Adapun kemudian pendapat yang mengatakan bahwa lampu kamar mandi harus selalu hidup, ini tidak ada dalilnya. Ya, sama sekali. Maka yang terpenting adalah kita ketika masuk WC itu membaca doa. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang paling penting supaya apa? Supaya kita tidak terkena godaan setan, ya, ketika kita berada di dalam WC. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, atas ilmu yang Anda berikan. Izin membacakan pertanyaan tertulis lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz dan orang-orang yang Ustaz cintai. Amin. Ustaz, apa hukumnya jika seseorang ingin mengikuti pameran lukisan untuk menampilkan karya lukisnya? Tentunya bukan lukisan makhluk bernyawa di sebuah galeri yang di situ bersama-sama dengan lukisan lain yang ada makhluk bernyawa, dan di saat acara tersebut kemungkinan besar bercampur baur laki-laki dan wanita. Apakah dengan ikut menaruh karya di situ kita terhitung ta'awun dalam kemaksiatan? Jazakumullah khairan Ustaz. Tentu, ya, dengan kita ikut serta dan meramaikan acara seperti itu, berarti kita sudah ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong di dalam, ya, dosa dan permusuhan. Ya, dan kita, kata para ulama, tidak boleh meramaikan acara-acara yang di situ, ya, menjadi tempat maksiat, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Maka tidak diperbolehkan kita untuk, ya, meramaikan acara-acara seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya kepada Astanudin, tafadhol menghidupkan mic-nya. Ya, sepertinya ada problem. Dafa, tafadhol. Dafa. Monitor suara Anda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik fik. Bagaimana adab yang baik dalam membuang air panas seperti sehabis membuat mie di dalam lubang WC yang dimana setahu saya merupakan tempat perkumpulan jin. Syukran. Bedakan antara lubang yang emang biasa digunakan untuk buang air, ya, membuang air atau membuang yang lainnya, dengan lubang yang tidak biasa digunakan untuk membuang sesuatu. Adapun lubang yang biasa digunakan untuk membuang, seperti lubang WC, yang biasa kita juga buang air di situ, maka nggak masalah kita membuang air panas di tempat-tempat seperti itu. Ya. Adapun yang disebutkan dalam hadis larangan, ya, kencing di lubang, itu kalau lubang tersebut bukan lubang yang biasa digunakan untuk buang air, ya, membuang sesuatu, maka itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan di situ ada jin atau menjadi tempat tinggal jin sehingga akhirnya mengganggu mereka. Demikian, Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Dan selanjutnya kepada Ukhti Helvia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukhti.
Izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Begini, di luar tema nggak apa-apa ya Ustadz? Iya, nggak apa-apa, silakan. Tentang niat Ustadz, tentang niat. Niat kepada Allah kan tidak perlu, iman kepada Allah tidak perlu diniatkan secara khusus atau secara ta'in. Apakah memang betul-betul tidak perlu niat sama sekali, atau bukankah iman kepada Allah itu salah satu ibadah? Kan ibadah tergantung kepada niatnya Ustaz. Jika ada kalimat iman kepada Allah tidak perlu kepada niat, apakah itu benar kalimat yang seperti itu? Atau kalimat yang benarnya adalah iman kepada Allah tidak perlu niat ta'in? Yang mana yang benar Ustaz? Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kalau yang dimaksud dengan iman kepada Allah mencakup ya perbuatan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan, maka yang sifatnya ucapan lisan dan perbuatan anggota badan ini yang membutuhkan niat. Karena amalan soleh semua termasuk iman. Tapi kalau yang dimaksud dengan iman kepada Allah artinya ya at-tasdiq, itu ya mempercayai adanya Allah, mempercayai ya yang sifatnya itu perbuatan hati. Maka kata para ulama, perbuatan hati tidak membutuhkan perbuatan hati yang lain. Ya, karena niat demikian pula tasdik sama-sama perbuatan hati. Maka perbuatan hati tidak membutuhkan perbuatan hati yang lainnya. Ya, ketika kita mencintai, ketika kita hendak mencintai sesuatu, tidak perlu kita berniat ya untuk saya berniat mau mencintai si fulan. Atau ketika kita takut, saya berniat mau takut dari si fulan. Maka ya perbuatan hati ya wallahu alam tidak membutuhkan kepada perbuatan hati yang lain. Demikian wallahu alam. Nah. Ya, Ukti Alfia sudah terjawab ya. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Dan itu sesuatu yang bermanfaat sekali buat kami semua Ustaz. Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis dan ini sepertinya meminta lebih perincian di apa yang tadi telah dibahas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi disebutkan bolehnya beristirja dengan kain, dengan zat yang meresap gitu. Bagaimana dengan pasir Ustadz? Apakah boleh? Jazakallah khairan. Bolehkah dengan pasir? Bukankah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya pasir itu ada? Iya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan pasir ya untuk alat untuk istijmar. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan batu, ya. Maka dari itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan pasir, maka kita pun tidak menggunakannya. Ya demikian. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya kepada Astarudin, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ya, maaf tadi ada kesalahan. Mau bertanya tentang mandi junub Ustaz. Apakah sah junub seseorang yang mandi dengan air hujan Ustaz? Dengan hujan-hujanan, dengan air hujan yang sedang turun gitu Ustaz. Syukran. Apakah sah mandi junub dengan hujan-hujanan? Jawab sah, selama kita meniatkan untuk mandi junub. Yang kedua, air hujan tersebut mengguyur seluruh tubuh kita, ya secara rata. Ya, maka dari itu, karena memang mandi junub itu adalah syaratnya, yaitu air tersebut mengguyur seluruh tubuh kita. Maka ketika kita hujan-hujanan, ya dan ternyata itu terkena semua tubuh kita dan kita juga berniat untuk mandi junub dengannya, maka itu sudah mencukupi. Allahu a'lam. Ya,
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya. Selanjutnya kepada Wah. Tafadhol hidupkan mic-nya. Bertanya kepada Ustaz dengan satu pertanyaan singkat dan padat. Wah, monitor. Baik, kita ganti ke Ningrat. Tafadhol Ningrat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menambah ilmu. Suara antum terlalu pelan, boleh lebih keras lagi. Baik. Ana mau bertanya gitu tentang hukum seseorang yang kencing di dalam kolam gitu, yang dimana dia juga mandi di sana gitu. Itu aja Ustaz. Kolamnya mengalir apa enggak? Kalau ternyata kolamnya mengalir dan dia mengalir gitu, maka boleh. Adapun kalau kolamnya tidak mengalir, maka ini tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih Muslim, ya, bahwa Nabi SAW melarang untuk kencing di air yang diam. Demikian. Ya, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ustaz, sedikit anak bertanya Ustaz, melanjutkan itu. Tadi kan dikatakan air yang diam Ustaz. Bagaimana dengan kolam renang? Dia kan airnya memang diputar Ustaz. Apakah itu termasuk air diam dengan memutar air tersebut dengan pompa? Iya, itu termasuk air yang diam. Kenapa? Karena walaupun diputar, dia masuk lagi ke kolam renang. Beda dengan air yang mengalir yang dimaksud, yaitu dia mengalir ke tempat yang lain gitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Dan selanjutnya Gibrail, tafadhol hidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, kalau fikih wudu itu apakah banyak mazhabnya atau bagaimana? Dan katanya kata orang itu, kalau misalkan kita sholatnya pakai mazhab ini, wudunya juga harus ikutin mazhab yang ini. Apakah betul Ustaz? Seperti itu. Mohon. Iya, secara umum saudaraku, ya, sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab yang 4 tersebut, baik dalam masalah wudu, sholat, dan yang lainnya. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa kalau kita sholatnya ikut mazhab Hambali, maka wudunya juga harus ikut mazhab Hambali, maka ini pendapat atau perkataan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kenapa demikian? Karena yang diperintahkan ya oleh Allah dan Rasulnya adalah kita wudu dan sholat mengikuti contoh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka dari itu, ya, apabila ada sebagian gerakan sholat kita merojihkan pendapat salah satu madhab, sementara gerakan yang lainnya yang merojihkan madhab yang lain. Pendapat yang rojih, yang kuat, boleh, nggak masalah. Karena selama itu dasarnya dalil, bukan sebatas mengikuti hawa nafsu. Yang dilarang oleh para ulama adalah ketika kita memilih-milihnya itu sesuai dengan selera. Adapun ketika kita melakukannya karena itu yang kita pandang berdasarkan dalil yang paling kuat, maka itu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, demikian. Jazakumullah khairan admin dan Ustaz. Iya, jazakumullah khairan. Dan selanjutnya kepada Ukhti Free, tafadhol. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, yang Ana ingin tanyakan adalah mengenai hak Allah dalam ketaatan. Tadi siang ada 6 kata Ustaz, tapi baru disebutkan 4 Ustaz. Ana nggak bisa tidur kalau nggak ketemu 2 lagi Ustaz. Jadi yang pertama kan Ustaz sebutkan ikhlas, mengharapkan ridho Allah, kemudian memperbaiki sikap kepada Allah saat berdiri menghadapnya. Kemudian memperbaiki tata cara ibadah agar sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah. Yang keempat, profesional dalam ibadah.
Yang 2 lagi belum, Ustaz. Baik. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua yaitu nasihat untuk Allah itu meluruskan sikap kita kepada Allah. Yang ketiga mengikuti contoh atau bimbingan Rasulullah SAW. Yang keempat itu kita berbuat ihsan, artinya bersungguh-sungguh untuk memperbagus amalan kita. Yang kelima, menyaksikan karunia Allah dan nikmatnya ya kepada kita yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk beribadah. Dan yang keenam, memeriksa kekurangan yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan. Demikian, Bu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Iya, jazakallah khairan wa fiik barakallah. Selanjutnya kepada Wah monitor. Baik, kepada Ana. Ya, Wah monitor, silakan Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah. Ana mau bertanya Ustaz, apakah boleh kita melaksanakan sholat qasar ketika qasar asar ketika kita melaksanakan sholat zuhur, sementara kita sebentar lagi mau sampai ke rumah Ustaz? Iya. Mungkin Ibu safar kemudian pulang ya, Bu ya. Apakah boleh kita mengqasar sementara Iya, kita sudah mau sampai rumah? Iya. Kalau kita sudah masuk desa kota kita yang kita tinggal, misalnya Ibu tinggal di Cilengsi ya, dan Ibu biasanya kalau pergi dari Cilengsi ke Cibubur tuh biasanya dianggap safar ya, enggak ya. Maka ketika kita sudah masuk dalam area yang kita tidak dianggap safar lagi, tidak boleh kita qasar. Contoh misalnya Ibu pulang dari Bandung ya, dan sudah sampai ke daerah Bantar Gebang. Bantar Gebang kan masih masuk Bekasi, tapi sudah dekat dengan Cilengsi, dan biasanya juga orang Cilengsi kalau ke Bantar Gebang nggak menganggap itu safar. Maka ya ketika telah sampai ke tempat yang itu sudah tidak dianggap safar, saat itu kita tidak boleh mengqasar lagi. Ya, demikian. Iya, Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya. Selanjutnya kepada Ana. Tafadhol untuk menghidupkan mic-nya, satu pertanyaan singkat, padat, dan tanpa melembutkan suaranya ya. Ana monitor. Baik, ke Ukhti Santi, tafadhol. Ana, Ukhti Santi. Baik, jika tidak ada yang monitor. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku mau tanya. Nah, ini mengenai yang tadi kajian malam ini Ustaz, aku mau tanya gini. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mau wudhu, berarti kan apakah dia harus istinja selalu? Terus jika dia tidak istinja, apakah boleh atau syahkah itu wudhunya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ya, namun ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Ya, karena istinja itu disyariatkan ketika kita telah selesai buang air. Adapun kalau kita berwudu dan kita tidak buang air, ya, dan kita pun yakin bahwa dubur atau kubur kita suci, bersih maksudnya, maka pada waktu itu tidak perlu kita istinja. Ya, karena untuk mengatakan sesuatu itu sunnah atau bahkan wajib, itu membutuhkan kepada dalil. Ya, demikian. Iya, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ukhti Santi.
Monitor Santi. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Jazakumullahu khairan. Semoga Ustadz keluarga diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Begini Ustadz, saya mau tanya. Saya punya anak balita yang masih sering mengompol Ustadz. Kadang di kasur, kadang juga di ruang bermain. Bagaimana cara mensucikan yang afdol ya Ustadz ya? Kadang saya was-was dan menyiram seluruh rantai dengan air. Saya takut perbuatan saya ini tidak benar dan saya termasuk orang yang boros dengan air. Itu aja Ustadz. Jazakumullahu khair. Boleh saya tanya, Bu? Ya, Ustadz. Balitanya ini umur berapa? 2 tahun Ustadz. Dan juga kakaknya masih suka ngumpul juga Ustadz, umur 4 tahun. Oh iya. Balita yang sudah makan selain ASI, ya. Misalnya dia selain minum ASI, tapi juga dia makan yang lainnya, maka walaupun dia laki-laki, tetap najis. Ya. Maka kalau anak-anak kecil seperti itu misalnya kencing sembarangan, maka hendaknya ibu berhati-hati, ya, dan berusaha untuk memperhatikan di mana tempat dia buang air, ya. Apakah di kasur? Maka kalau kasurnya itu kena buang air, ya kita berusaha untuk mencucinya, ya, atau mengeringkannya di bawah terik matahari sampai hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, kalau misalnya anak ibu umur 4 tahun masih ngumpul atau yang lainnya, coba ibu atasi dengan cara memakaikan dia pampers gitu. Atau tempat tidurnya misalnya, ya, dipakaikan spray yang mungkin tidak menyebabkan najis kemana-mana misalnya gitu, ya, supaya itu memudahkan ibu untuk kemudian bisa menghindari najisnya air kencing, ya. Demikian. Ya, Ustaz Santi sudah terjawab ya. Selanjutnya kepada Ukhti Rina, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Bismillah. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana dengan keadaan yang kalau kita sebelum sholat itu kita udah istinja, tapi ketika sholat itu kita merasa kita berhadas lagi dalam keadaan sholat itu. Jadi ada keraguan untuk membatalkan sholat, atau memang sebaiknya kita harus ruqyah gitu, mungkin ada gangguan dari syaitan, atau ada solusi lain Ustadz untuk itu? Misalnya keadaan itu menimpa pada orang tua saya gitu, yang berumur sekitar 50 tahun. Kalau itu hanya sebatas keraguan, sepertinya keluar lagi, sepertinya, tapi itu sifatnya masih meragukan, maka yang seperti ini, ya, nggak usah digubris, karena kaidah usul fikih mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa kalah dan tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya meragukan, ya. Tapi kalau memang itu sesuatu yang yakin kerasa banget keluarnya, ya, hadas tersebut, maka wajib dia batalkan dan kemudian dia berwudu lagi, lalu kemudian ia sholat lagi. Ya, demikian. Jadi tidak perlu ya Ustadz, misalnya kita ruqyah atau ya itu seperti itu. Tidak perlu diruqyah, Ibu. Itu bukan dari setan, bukan dari jin, tapi itu memang dari was-was saja. Makanya kalau sebatas was-was dalam artian keraguan, caranya jangan mengikuti was-was. Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kita sudah yakin, kita sudah wudu tadi. Kemudian terjadi keraguan, keluar apa enggak hadas. Maka sesuatu yang meragukan ini enggak usah digubris, dibuang aja. Demikian. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Dan selanjutnya kepada Ahmad, tafadhol bertanya kepada.
Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz, ada salah satu masjid yang toiletnya itu persis berada di belakangnya imam, artinya di depannya imam. Bolehkah kita ke toilet itu Ustaz? Kalau memang itu tempatnya berbeda, ya, dan tempat imam juga suci dan tidak najis, ya, maka pada waktu itu nggak masalah kita buang air di situ, kecuali kalau kita buang air di situ menyebabkan baunya mengganggu. Kan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Rasulullah SAW anjubal bi abwabil masajid. Nabi SAW melarang kencing di pintu-pintu masjid. Ya, kenapa demikian dilarang oleh Nabi SAW? Karena itu bisa mengganggu baunya itu kepada orang yang sholat. Nah, kalau misalnya toilet tersebut berada di depan imam, lalu kemudian mengganggu baunya itu ke imam dan makmum, maka ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya toiletnya itu tertutup rapi dan pembuangannya juga ya berbeda dan juga tidak mengganggu sama sekali, ya, seperti halnya yang kita lihat di toilet di zaman sekarang, maka wallahu alam tidak apa-apa. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Selanjutnya Ukhti Nabilah, tanya kepada Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sahihkah anjuran untuk menggunakan sandal setelah habis wudhu ke tempat sholat? Begitu. Yang ada adalah anjuran sholat dengan menggunakan sandal. Ya, adapun dari tempat wudhu ke tempat sholat dianjurkan pakai sandal, maka ini tidak ada dalilnya. Ya, dalam artian harus begitu. Adapun anjuran untuk sholat dengan memakai sandal malah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan bahwa itu untuk menyelisih orang-orang ahli kitab. Makanya kalau kita sholat di rumah, ya, kita coba amalkan sunnah Nabi SAW sholat dengan memakai sandal tersebut. Ya, kalau memang ada sandal khusus di dalam rumah misalnya. Supaya apa? Supaya kita yang pertama mengamalkan sunnah Nabi, yang kedua menyelisihi ya perbuatan ahli kitab. Demikian Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan tambahan pengetahuan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kepada Akh Arizal, tafadhol bertanya kepada Ustaz. Akh Arizal, monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Ingin menanyakan Ustaz, untuk buang air kecil ini, misal di luar rumah itu apakah ada batasannya ya? Atau misal kita lagi di kebun atau misal lagi di sawah itu, apakah bagaimana kita cara buang air besarnya atau buang air kecil ketika emang sudah kebelet Ustaz? Kalau kita berada di kebun, buang airnya besarnya gimana Ustadz? Caranya, antum ya cari tempat yang tersembunyi. Kemudian antum baru ya membuka celananya setelah mendekati ke tanah supaya tidak terlihat auratnya. Ya, kemudian cari tanah yang tidak keras yang menyebabkan air kencingnya itu bercipratan kemana-mana. Jadi ikhwah saudaraku sekalian, ya, buang air adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan sah atau tidaknya ibadah kita. Kalau ternyata kita ya ceboknya nggak becus, ya ceboknya tidak paham bagaimana cara cebok yang benar, akibatnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu penting untuk membahas atau memahami tentang adab-adab dalam buang air
dan tata cara yang membersihkan najis ya dari setelah buang air tersebut. Dan ini merupakan salah satu keindahan Islam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, kesucian. Ya, dan tentunya yang paling utama di dalam Islam adalah kesucian hati. Ya. Selain daripada kesucian badan. Maka dari itulah kita berusaha untuk memahami makna daripada bersuci atau buang air ini, bersuci dari buang air ini, bahwa memang subhanallah kesucian itu segala-galanya. Ya, ketika kita berusaha untuk mensucikan badan kita, itu sangat berpengaruh kepada kesucian hati kita. Dan Islam ya sangat memperhatikan dua kesucian tadi, itu kesucian badan dan kesucian hati. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.